Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi ke-9 ini kita bahas mengenai segment and interim financial reporting. Jadi kita membahas mengenai bagaimana pelaporan keuangan untuk segmen operasi dan periode secara interim. Nah, hal ini sesuai RPS ya, RPS kita. Untuk sesi 9 itu terkait dengan segmen dan interim financial reporting. Di sini juga sesuai dengan yang ada di BIMS ya. Di BIMS di chapter 15 yaitu segmen dan interim financial reporting. Oke, seperti yang dijelaskan di PowerPoint saya dan yang ada di BIMS, nanti teman-teman silahkan dibaca sendiri. Sebenarnya ini terkait ya dengan laporan keuangan konsolidasi. Kalau konsolidasi dia menggambarkan mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik induk dan anak perusahaan, namun juga perusahaan pemangku kepentingan juga biasanya memperhatikan mengenai masalah segmen dari perusahaan. Jadi tidak hanya secara umum konsolidasian saja, tapi dia melihat part dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya kalau usaha ini berjalan, segmen mana sih yang paling menguntungkan gitu ya? Atau ada nggak bagian segmen perusahaan yang sebenarnya masih merugikan, yang mendorong rugi perusahaan atau mengurangi laba perusahaan? Ya, jadi dia fokusnya kepada part ya, bagian dari perusahaan tersebut secara spesifik. Nah, maka dari itu pentingnya untuk perusahaan melaporkan mengenai segmen. Nah, kalau di BIMS dia menggunakan GAAP, padahal kita juga menggunakan IFRS ya. Di Indonesia mengacu pada IFRS dan aturannya mengenai segmen itu adalah diatur pada PSAK 5. Gitu ya. Jadi diatur pada PSAK 5 mengenai segmen operasi. Nah, sebenarnya latar belakangnya adalah mengenai semakin besarnya perusahaan, dia juga melakukan diversifikasi produk ya, diversifikasi usaha, tujuannya untuk mengelola risiko dan untuk membuat profit baru gitu ya. Jadi secara umum nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Nah, maka dari itu yang diatur dalam PSAK 5 ini terkait dengan aturan mengenai sifat dan kelompok dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dan apakah itu merupakan suatu segmen operasi terpisah yang perlu untuk diungkapkan oleh perusahaan ya. Kalau teman-teman ingat sebenarnya di nah jadi segmen reporting sebenarnya sudah pernah dibahas di akuntansi manajemen. Nah, jadi ini berawal dari ketika perusahaan punya diversifikasi usaha, maka dia pengen melaporkan kinerjanya, mengevaluasi kinerjanya dengan membuat laporan segmen agar dia bisa mengevaluasi. Jadi ingat konsep profit responsibility center atau pusat pertanggungjawaban ya. Ada profit center, ada revenue center, ada expense center, ada investment center. Nah, segmen reporting, segmen ini berupa profit center sebenarnya, dan laporan keuangan yang dilaporkan di sini ya, itu adalah laporan keuangan yang sifatnya internal, namun karena manfaatnya maka untuk laporan keuangan yang bersifat eksternal pun diatur gitu ya. Jadi awalnya memang berasal dari pelaporan yang sifatnya internal ya. Jadi teman-teman sebenarnya sudah pernah belajar di sini ya, segment reporting. Oke ya, jadi ketika suatu perusahaan ya, segmen, kalau di sini segmen itu adalah profit center, di mana suatu pusat pertanggungjawaban yang diukur kinerjanya dengan menggunakan laba, target labanya gitu ya. Jadi mostly jenis struktur perusahaan yang dibagi berdasarkan beberapa jenis produk atau jasa gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya.
Atau bisa juga sebenarnya ada yang membagi dengan menggunakan geografisnya. Kalau memang dia nggak diversifikasi produk, tapi diversifikasi masalah letak geografisnya, itu bisa jadi. Oke, kembali ke materi kita, bahwa tidak semua portofolio usaha itu kalau menurut PSAK juga memenuhi definisi ya mengenai segmen operasi gitu. Apakah semua jenis bagian usaha merupakan segmen operasi? Ternyata tidak. Maka dari itu ada kriteria dan definisi yang diajukan oleh PSAK 5, yaitu yang pertama, dia fokusnya adalah memang terlibat dalam bagaimana upaya mendapatkan pendapatan dan menimbulkan beban. Kemudian dia merupakan responsibility center, yaitu profit center, di mana hasil operasinya ini dikaji ya, dievaluasi untuk pengambilan keputusan. Bagaimana, apakah perusahaan perlu mengalokasikan sumber dayanya gitu ya. Jadi memang dia itu profit center, dia memang ditarget untuk menghasilkan profit gitu. Dan juga tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Walaupun kalau di dalam konsep profit center perusahaan tuh nggak semua ya, kadang-kadang ada beberapa komponen cost yang merupakan dia cost bersama gitu ya, nanti ada di konsep DA. Oke. Nah, ini definisinya. Jadi harus ada informasi yang terpisah. Jadi revenue-nya dapat dipisahkan, expense-nya dapat dialokasikan gitu ya. Jadi sehingga kita tahu berapa profitnya. Jadi harus dipahami dulu. Karena seringkali memang perusahaan ini memiliki profit center, memiliki segmen operasi yang sangat banyak. Dan pertanyaannya, apakah semua bagian dalam segmen operasi ini perlu diungkapkan gitu? Kalau diungkapkan nanti terlalu rinci laporan keuangannya gitu misalnya. Nah, maka dari itu harus memenuhi langkah-langkah untuk menentukan segmen operasi dulu. Gitu ya. Nah, jadi identifikasi CODM tadi ini ya, Chief Operating Decision Maker. Dia seperti manajer di suatu pusat profit center ya, bisa kepala cabangnya ya. Jadi dia terkait dengan pengambil keputusan di segmen operasi tersebut. Nah, nanti teman-teman lihat ya bahwa memang mereka suatu sumber daya yang terpisah ya. Terus kemudian, bisakah komponen dari entitas menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan biaya ya. Jadi dia kayak profit center tuh terpisah gitu. Dia profit center, tidak hanya sekedar revenue center. Dia nggak diukur hanya revenue-nya aja, tapi dia diukur berdasarkan selisih antara revenue dan expense yang dia keluarkan. Oke. Kemudian evaluasi jenis produknya. Dan apakah informasi keuangan terpisah tersedia? Jadi memang di PSAK ini karena secara internal ya, jadi konsep internal aja tuh yang namanya segmen tuh harus dipecah, tujuannya agar dipecah informasinya. Jadi ada evaluasinya agar bisa mengevaluasi apakah segmen ini dilanjutkan atau enggak gitu, mana yang perlu diperbaiki. Nah, maka dalam PSAK pun diatur juga gitu ya, makanya harus dirinci, harus ada gitu. Makanya nanti harus muncul ada penjelasan mengenai laporan laba dan rugi untuk segmen A gitu ya, atau kalau di laporan di Garuda itu contohnya profitabilitas pada segmen A gitu. Dia memunculkan, bahkan di sini dia meminta ada beberapa aset utang yang memang muncul dari setiap segmen tersebut, ada pemisahannya. Jadi evaluasinya tuh jadi paham ya, kayak kalau kita mengevaluasi misalnya kayak gini ya, nanti teman-teman lihat di laporan keuangan tugas masing-masing ya. Nah, kita lihat di sini, kalau di Garuda gitu ya, ada beberapa segmen operasi penerbangan gitu ya. Terus kemudian ada catering gitu, ada penerbangan yang terjadwal dan sebagainya, macam-macam, dan bisa dilihat profitability-nya masing-masing.
Nah, dan kita jelas paham ya bahwa oh di Garuda tuh apa sih yang membuat dia loss gitu. Nah, misalnya kayak gini, oh penerbangan ini ternyata salah satu segmen yang memang dari tahun ke tahun tuh membuat dia loss gitu. Ya, operasi penerbangan. Tapi kalau cateringnya, tata buganya dia masih profit gitu. Jadi investor paham, si pengambil keputusan tuh paham bahwa segmen operasi ini tuh memberikan dia profitability atau tidak, gitu ya. Tuh, nah, makanya teman-teman nanti pahami dulu di tugas yang saya minta itu ya, ada nggak segmennya? Kalau nggak ada silakan cari yang lain. Oke, nah kemudian di sini memang secara kualitatif tadi begini ya di ini, tapi kan susah ya kalau kita menentukan sesuatu yang tidak ada cut off prosentase angkanya. Nah, maka dari itu memang PSAK menambahkan informasi mengenai pelaporan pada segmen itu ketika ada ambang batasnya 10%, gitu ya, dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu materiality dan cost and benefit. Nah, cost and benefit, materialitas itu apa? Seperti yang teman-teman sudah ketahui, materiality itu signifikansi ya dari pendapatan tersebut, dari biaya tersebut, proporsinya terhadap pendapatan total, ya, material enggak gitu. Dan cost and benefit, karena yang namanya pelaporan atau menyajikan informasi keuangan ini perlu cost gitu. Jadi pertimbangkan berapa cost yang dia keluarkan dan benefit yang akan didapatkan dari pelaporan segmen tersebut. Jadi pertimbangan itu dua ya, materiality dan cost and benefit. Maka dari itu DPSAK mengatur ambang batas kuantitatif, yaitu ketika segmen tersebut dia memasukkan ya penjualan ke eksternal, jadi nggak hanya penjualan ke di luar perusahaan, tapi juga antar segmen boleh ada transaksi, yaitu 10% gabung atau lebih dari gabungan pendapatan internal dari semua segmen operasi, gitu ya. Jadi proporsi, jadi kalau memang proporsinya dia 10% minimal ya dari pendapatan internal perusahaan, maka dia wajib dilaporkan gitu. Kalau kurang dari itu nggak apa-apa nggak dilaporkan, tapi atau digabung dengan segmen lainnya gitu. dibuat klasifikasi segmen. Oke. Nah, bagaimana jika segmen yang tidak memenuhi ambang batas kuantitatif tadi 10%? Nah, maka segmen operasi yang tidak memenuhi ini dapat dipertimbangkan untuk dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah jika manajemen percaya bahwa ini perlu dilaporkan. Jadi tadi bisa digabung atau bisa dilaporkan terpisah, hanya diungkapkan. Kalau karena dia merasa itu tadi ya benefitnya tuh banyak gitu. Walaupun secara cost tuh costly ya, tapi kalau perusahaan yakin bahwa benefit yang didapatkan banyak, maka boleh diungkapkan. Atau ada juga kriteria kedua pakai 75%, tapi 75% yang dimaksud ini adalah tadi kan 10% total pendapatan ya. Kalau ini hanya eksternal, yang eksternal. Total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen kurang dari 75% dari pendapatan entitas. Oke. Kriteria yang kedua, tapi ini hanya eksternal yang kedua. Nah, ini beberapa contoh. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi suatu perusahaan PT X punya unit operasi itu A sampai G. Ada penjualan eksternal, penjualan internal, beban, dan asetnya. Nah, untuk menentukan mana unit operasi yang perlu dilaporkan secara terpisah, maka ini ada langkahnya. Nanti silahkan teman-teman baca dulu. Lihat ya, penjualan eksternal, ini internal, beban, dan aset. Kemudian dievaluasi dulu. Langkah pertama, apakah ada CODM atau CEO bertugas evaluasi kinerja per unit operasi gitu ya, dan sebagainya. Kemudian cut off-nya, nah, kalau di jumlah 271.000 total pendapatan, maka 10% adalah 27.100, sehingga mana yang memenuhi batas kriteria. Nah, itu yang memenuhi penjualannya berarti baru E dan F gitu ya. Maka di sini ada keputusannya, pendapatan ya dan dilaporkan terpisah gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman lihat. Nah, kemudian pengukuran dan pengungkapannya. Jadi informasi umum. Jadi apa saja yang perlu diungkapkan, yaitu yang pertama informasi umum,
Faktor-faktor apa yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen, pertimbangan yang dibuat untuk menerapkan kriteria penggabungan, dan jenis produk dan jasa untuk menghasilkan pendapatan dan beban tertentu. Kemudian ada informasi tentang laba atau rugi segmen ya, yang seperti tadi saya sampaikan, dan rekonsiliasi. Nah, ini memang contoh di Garuda ya. Nanti silakan teman-teman lihat di masing-masing. Terus pengukuran, mengikuti bagaimana pengukuran untuk kepentingan CIDM dalam mengalokasi. Jadi kalau pengukuran ya sama ya, bagaimana pengukuran secara umum penilaian aset, penilaian pendapatan, hanya ini per segmen. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua, produk dan jasa dan geografis. Nah, selanjutnya untuk interim financial reporting. Nah, untuk interim financial reporting ini sebenarnya interim ini memberikan laporan atau informasi mengenai operasi perusahaan selama kurang dari setahun penuh. Jadi biasanya kan kita melihat laporan keuangan periode tertentu yaitu 1 tahun, namun di Indonesia sebagai perusahaan yang emiten yang terdaftar di Bursa Efek itu ada aturan untuk melaporkan berkala, gitu ya. Nah, ini diatur dalam POJK terbaru yaitu 2021. Nah, nanti silakan teman-teman lihat sebenarnya berkalanya per berapa bulan sih perusahaan tuh harus menyampaikan laporan keuangannya. Jadi sebenarnya itu aja sih terkait dengan hal itu. Tapi dan memang kalau per triwulanan atau interim ini tidak dilaporkan secara audit ya, biasanya tidak diaudit gitu informasinya. Anda lihat di sini contohnya. Oke, nanti Anda lihat apa saja yang perlu dilaporkan dan cuma itu saja. Nah, silakan teman-teman eksplorasi tugas yang saya berikan. Nanti kita diskusi di kelas terkait dengan hal tersebut. Memang sebenarnya kalau secara RPS sih hanya 1 sesi ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba diskusikan dulu tugas teman-teman. Nanti jika cukup waktunya kita lanjut ke sesi selanjutnya. Gitu ya, selamat mengeksplorasi teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.